China atau Tiongkok adalah salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Ibu kota negaranya adalah Beijing. Tiongkok adalah negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,44 miliar jiwa. Luas daratan Tiongkok adalah 9,59 juta kilometer persegi. Ini menjadikannya sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini diproklamasikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin dengan sistem satu partai oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok atau PKT. Tiongkok Daratan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, tidak termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Taiwan mengacu pada entitas lain yang dulu pernah memimpin Tiongkok Daratan sejak tahun 1912 hingga terusir pada Perang Saudara Tiongkok ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya pada tahun 1949. Berbicara mengenai kondisi geografis, Tiongkok adalah daratan terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Kondisi alam wilayah selatan didominasi gunung-gunung rendah dan perbukitan. Di bagian tengah hingga ke timur, terdapat delta dua sungai utama Republik Rakyat Tiongkok, yaitu Huanghe atau Sungai Kuning, dan Changyang atau Sungai Panjang. Sungai-sungai utama lainnya ialah Chuyang, Songhuayang, Mekong, Brahmaputra dan Amur. Sedangkan wilayah barat, terbentang pegunungan Himalaya dengan titik tertinggi di RRT, Mount Everest. Terdapat juga dataran yang lebih kering seperti Gurun Taklamakan dan Gurun Gobi. Tiongkok berbatasan dengan 10 negara yaitu Mongolia di utara, negara Nepal, India, Laos, dan Vietnam di selatan, Korea di sebelah timur, serta negara Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakhstan di sebelah barat. Sebagian besar penduduk Tiongkok adalah suku Han, kemudian ada bangsa Mongol, Korea, Turki, dan Manchu. Hampir semua penduduk Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin yang juga sebagai bahasa resmi. Sedangkan sebagian kecilnya menggunakan bahasa Mongolia, Korea, dan Uighur. Sejak 1949, Tiongkok diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok, yang dalam teorinya, merupakan sebuah institusi ateis dan melarang para anggota partai tersebut untuk masuk sebuah agama. Bahkan, pada masa pemerintahan Mao Zedong, gerakan keagamaan ditentang. Namun di era modern saat ini, pemerintah Tiongkok mulai memberlakukan kebebasan beragama. Walaupun demikian, sekitar 73,56% populasi di Tiongkok memilih untuk tidak beragama atau ateisme, 15,87% mempraktikkan Buddhisme, Taoisme, sekte rakyat dan organisasi keagamaan lainnya, 2,53% adalah Kristen, dan 1,7% adalah Islam. Bentuk pemerintahan Tiongkok adalah Republik. Republik Rakyat Tiongkok atau RRT terbagi menjadi 21 provinsi, 5 daerah otonom, dan 3 kota madya. Tiap-tiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten. Kekuasaan tertinggi pemerintahan Tiongkok berada di tangan Dewan Negara yang terdiri atas Perdana Menteri, Ketua Komisi, dan seorang Sekretaris Jenderal. Sedangkan kekuasaan negara dilaksanakan oleh Kongres Rakyat tingkat nasional di daerah. Kongres itulah yang berhak menentukan anggaran belanja, program ekonomi, pernyataan perang, dan perjanjian damai. Kepala negara Tiongkok dijabat oleh presiden yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Tugas presiden, antara lain, mewakili negara dalam hubungan dengan luar negeri, melaksanakan undang-undang, dan mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara. Presiden Tiongkok saat ini dijabat oleh Xi Jinping dan Perdana Menterinya adalah Li Keqiang. Perekonomian Tiongkok adalah yang terbesar kedua di dunia sejak 30 tahun, setelah Amerika Serikat. Tiongkok, setelah masa kemerdekaannya pada tahun 1949 merupakan negara dengan sistem ekonomi sangat tertutup. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Presiden Mao Zedong yang sangat anti-kapitalisme sehingga tidak ada aliran investasi dari negara lain. Terlebih ketika Uni Soviet, negara komunis tetangga, mengandalkan perindustrian menjadi tumpuan ekonomi, namun Tiongkok hanya mengandalkan pertanian. Hal tersebut memperparah kemiskinan warga Tiongkok, kemudian merembet pada sulitnya akses pendidikan,
kriminalitas tinggi, angka harapan hidup yang pendek, dan langkanya teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Namun, gebrakan besar-besaran terjadi pada tahun 1980-an ketika Deng Xiaoping naik tahta menggantikan Mao Zedong. Gebrakan Presiden Deng pertama dimulai dari aspek ekonomi. Presiden Deng Xiaoping mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Tiongkok. Karena kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok tumbuh rata-rata 10% per tahun. Pemerintah Tiongkok juga ingin mencerdaskan anak-anaknya agar dapat membangun negara dari ilmu yang didapat dari negara-negara maju di dunia. Oleh karena itu pemerintah mengirim ratusan ribu anak-anak mudanya untuk belajar di negara lain, khususnya ke Amerika Serikat. Gebrakan dalam aspek politik dilakukan Tiongkok dengan cara memperbaiki hubungan dengan negara lain, yaitu sangat menghindari konflik. Dengan pemikiran pragmatis, strategi politik tersebut sangat melancarkan gebrakan ekonomi dan pendidikan Tiongkok. Presiden Deng tidak lagi mementingkan kompetisi ideologi kapitalisme versus komunisme, namun ia justru mengkolaborasikannya satu sama lain. Presiden Deng terkenal dengan kutipannya, tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Pada masa kini, Tiongkok dapat dikatakan menjadi negara dengan masyarakat berteknologi paling canggih di dunia. Ketika Anda ke Tiongkok, jangan harap dapat menggunakan uang kertas atau koin. Semua transaksi di kota-kota di Tiongkok hanya menerima transaksi elektronik alias uang digital, bahkan di pasar tradisional sekalipun. Selain itu, berbagai kegiatan dan transaksi pun kini sudah dilakukan semua serba robot, seperti membeli barang di minimarket, tanpa kasir, restoran, tanpa pelayan, dan banyak gebrakan teknologi lain yang dapat dengan mudah ditemukan di Tiongkok. Secara umum, inilah potensi sektor perekonomian Tiongkok, yaitu sebagai berikut. Sektor ekonomi yang pertama dari Tiongkok adalah pertanian, hasil utamanya berupa beras, gandum, ubi-ubian, kedelai, kapas, kacang tanah, biji-bijian untuk minyak, dan wijen. Selain bahan pokok, Tiongkok juga unggul dalam menghasilkan ulat sutra. Hal ini yang membuat sutra di Tiongkok menjadi bahan unggulan ekspor khususnya ke Eropa. Sektor industri Tiongkok cukup berkembang pesat, terlebih dalam inovasi-inovasi produk modern. Kawasan industri Tiongkok berpusat di daerah pantai, terutama di kota Shanghai, Beijing, dan Shenyang. Perdagangan ekspor utama Tiongkok adalah elektronik, mesin-mesin industri, pakaian, mainan anak-anak, barang-barang alat rumah tangga, mobil, keramik, dan peralatan militer. Sedangkan impor Tiongkok meliputi biji-bijian, kapas, logam, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang ada di Tiongkok meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, tungsten, fosfat, biji besi, tembaga, aluminium, emas, perak, uranium, mangan, timah, seng, grafit, fosfor, belerang, potasium, dan kalium. Negara Tiongkok adalah negara yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang fantastis dan kebudayaannya yang beraneka ragam. Dilihat dari beberapa sisi, terdapat banyak kemiripan dengan negara kita, Indonesia. Seperti wilayah negara kita yang luas, jumlah penduduk yang besar, keberagaman suku, budaya, dan bahasa, kisah kelam masa lalu, perubahan demi perubahan kekuasaan, dan karakter masyarakat kita yang beragam. Walaupun sistem komunis bukanlah ideologi bangsa kita tetapi ada banyak hal baik yang bisa kita tiru dari negara Tiongkok, seperti ketekunan, keberanian, kegigihan, cinta tanah air, berpikir terbuka untuk bekerja sama dengan bangsa lain, namun tetap memegang prinsip kedaulatan dan identitas negara kita sendiri tanpa harus mengikuti karakter bangsa-bangsa lain. Itulah tadi beberapa informasi mengenai negara Tiongkok dengan berbagai kisah sejarah dan gebrakan kemajuannya. Semoga informasi tadi bermanfaat, mampu menambah wawasan Anda dan menginspirasi kita semua untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa berikan like, komen dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lewatkan video-video kami berikutnya, dan sampai jumpa.